Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam video kali ini kita rencana akan membahas tentang silabus dan RPP ya. Untuk Prota dan Promes nanti silakan kalian cari info lagi. Nah, di sini saya sudah ada di salah satu contoh silabus atau RPP yang salah satu teman kalian buat ya. Dan ini ya lumayan ya. Nah, di sini yang saya perlu garis bawahi bahwa kemarin kalian diminta untuk mencari literatur dan referensi terkait silabus dan RPP cara penulisannya. Dan ini udah ada yang ya cukup ya. Cara apa aja sih yang harus ada di dalam silabus dan RPP itu. Nah, dari Amalia Hanisa nih nanti ya mungkin saya kira ada yang lebih sempurna lagi ya, lebih bagus lagi, saya pun belum meriksa. Intinya nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini yang harus kalian tahu dari Anissa mengangkat Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya betul. Di situ salah satunya ada komponen apa aja sih yang harus ada di dalam suatu silabus. Dan ini adalah komponen minimal ya. Jadi harus ada nih. Jadi kalau misal ada yang merasa belum ada komponen-komponen ini di dalam silabus, maka ya berarti nanti perbaiki lagi di tugas penugasan berikutnya ya, penyempurnaan lagi. Nah, di sini di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kalian perlu download ini dan cari sendiri apa isinya. Dan itu harus berdasarkan aturan. Jadi penulisannya itu harus berdasarkan aturan. Kalaupun tidak detail, maka artinya itu pengembangan dari kalian sendiri. Intinya garis-garis besar haluannya itu sudah diatur. Jadi tidak menyimpang. Misalkan identitas mata pelajaran itu tidak ada, maka ya artinya ini nggak bisa jadi komponen minimal silabus gitu ya. Jadi harus ada. Jadi poin-poin yang ada di sini artinya itu yang harus ada. Coba kita tengok di sini ya. Nah, ini Permendikbudnya ya, nomor 22 tahun 2016. Di sini nanti ada aturan-aturannya. Coba kita lihat ini pekerjaan dari salah satu contoh aja ya. Nah, kita lihat di sini ada silabusnya. Kita tengok komponen pertama yaitu identitas mata pelajaran. Ada identitas mata pelajaran? Ada ya, IPA nih. Nah, kemudian identitas sekolah. Ada identitas sekolah? Ada ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada kompetensi inti. Ada kompetensi inti? Oh, lulu. Kompetensi inti. Oke, di sini ada kompetensi inti. Oke, bagus. Nah, kompetensi inti ini ada KI, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nanti cari di kurikulum 2013 ya. Dan kemudian ada apa lagi? Ada kompetensi dasar nih. Nah, kompetensi dasar ada. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabel. Oke. Dan kemudian ada materi pokok. Materi pokok, oke. Ini materi pokoknya. Jadi dari KD ini materi pokok yang diangkatnya itu apa sih sebenarnya? Ini KD-nya menganalisis gerak pada makhluk hidup dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, artinya ya bisa jadi materi pokoknya bisa macam-macam ya. Menganalisis gerak pada makhluk hidup. Di sini materi pokoknya adalah sistem gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan serta hukum
Newton. Oke, bisa ya. Hukum Newton juga bisa dikaitkan. Dan kemudian ada pembelajaran. Di sini ada pembelajarannya. Oke, ini pembelajarannya ya. Ada komponen pembelajaran, kemudian ada komponen penilaian. Penilaian ya. Nah, ini juga penilaian. Ada macam-macam nih. Tengok lagi standarnya. Ada yang namanya standar penilaian, ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ. Kemudian ada alokasi waktu. Ada alokasi waktu? Oke, ada nih alokasi waktu. Jam pelajaran. JP itu artinya jam pelajaran. Untuk SMP itu 40 menit ya. Kalau SD MI itu kan 35 menit. Kalau SMA SMK itu kan 45 menit ya. Nah, ini coba diperkirakan ini masuk akal enggak 15 jam pelajaran. 15 jam pelajaran. Jadi biasanya kan satu kali pertemuan umumnya 2 JP ya. 2 JP. Ya enggak sih? 2 jam pelajaran. 2 atau 3 JP. Kalau misal matematika biasanya yang 3 JP itu ya. 1 JP ya paling olahraga biasanya satu pekan itu. Nah, kalau misal 2 JP 2 jam berarti ini 15 bagi 2 ini artinya udah 7 kali pertemuan. Mungkin enggak? Nah, seperti itu. Jadi apakah enggak terlalu banyak nih 7 kali pertemuan ya? Gitu. Nah, itu pun harus logis. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar, oke, ada nih sumber belajar. Sumber belajarnya buku paket IPA SMP kelas 7 semester 1. Nah, kalau bisa apa sih penulisnya gitu ya? Penulis, judul buku, ya, terus tahun dan lain-lain, ya. Seperti itu. Oke, masuk ke RPP. Nah, kita lihat di sini, coba lihat ya. Ada 4.1. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau 3.1 itu artinya ini lebih ke KI 3. KI 3 KD KD-nya 3.1. Kalau 4.1 ini lebih ke KI 4. Nah, KI 4 itu lebih ke keterampilan. Kalau KI 3 itu lebih ke konten. Ya. Nah, kalau KI 1 itu lebih ke religinya. Kalau KI 2 itu lebih ke sikap. Ya, religi, nilai. Nah, kemudian kita lihat di sini 3.2, 4.2. Ini berapa KD ini? Untuk berapa tahun ini ya? Banyak betul. Nah, sekarang kita lihat RPP. RPP kita lihat dari ini Amalia masih ngangkat Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sekali lagi kalian harus download ya. Harus punya sendiri itu peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kita lihat di sini RPP apa aja yang harus ada? Pertama, identitas sekolah. Ada identitas sekolah? Ada identitas sekolah. Kemudian identitas mata pelajaran. Ada? Oke, ada.
Kemudian kelas atau semester, ada nggak? Ada. Kemudian materi pokok. Materi pokok mana? Oke, sistem pencernaan manusia. Kemudian alokasi waktu. Ada alokasi waktu? Alokasi waktu ada. Kemudian oke, tahun ajaran. Nah, ini nggak ada ya. Ini nggak ada sebenarnya. Kalaupun mau ditempatkan, ya tempatkanlah di sini. Ya, kelas semester, kemudian tahun ajaran. Setelah itu baru materi pokok dan alokasi waktu. Karena sekali lagi ini adalah standar minimal ya. Wajib ada. Ada yang tahun ajaran boleh ada, tapi jangan sampai yang esensinya tertinggal, yang wajibnya terlewat ya. Jangan sampai tahajud jalan tapi sholat subuh ditinggal. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Mana tujuan pembelajaran? Nah, ini tidak ada ya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ada di sini. Jadi, kalau berdasarkan peraturan, di sini seharusnya tujuan pembelajaran. KI tidak perlu dituliskan. Yes. Jadi ini sebenarnya nggak perlu. Ini kenapa mulai dari 5 juga ya? Nah, kemudian apa lagi? Tujuan pembelajaran ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ini ada. Nah, ini dia. Ada kompetensi dasar, indikator pencapaian. Jadi dari kompetensi dasar itu dikembangkanlah menjadi indikator 1 dan indikator 2 Nah, yang harus kalian tahu juga bahwa indikator adalah harus terukur ya, terukur. Harus terukur. Jadi kalau nggak bisa indikator memahami. Nggak bisa itu. Memahami. Apa bukti dari paham? Menjelaskan. Nah, gitu. Jadi kalau misal indikator dia menjelaskan, oh artinya dia paham. Tapi kalau misalnya hanya memahami, nggak bisa itu hanya memahami. Ya, kalau memahami, apa buktinya paham? Dia menjelaskan, atau dia menuliskan, atau dia menggambarkan. Nah, itu harus terukur. Nah, dari indikator itu, maka muncullah tujuan. Tujuannya tujuan itu sama dengan indikator ya. Tujuan itu sama dengan indikator. Kalau indikatornya ada 3 poin, maka tujuan pun harus sama 3 poin. Hanya bedanya kalau indikator ya misalkan mengidentifikasi ya, berarti kalau tujuannya siswa mengidentifikasi, mampu mengidentifikasi. Gitu ya. Jadi kalau indikator 3 ingat, maka tujuan pun harus 3. Next, apalagi nih? Tujuan udah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian udah. Materi pembelajaran, ada nggak materi pembelajaran? Oke, ada materi pembelajaran.
ada reguler, ada remedial, ada pengayaan. Nah, materi pembelajaran ini adalah materi pembelajaran, benar-benar materi pembelajaran gitu, diisi gitu. Tentang apa? Tentang ini nih. Ya. Jadi, buatlah rangkumannya. Ini adalah materi pembelajaran untuk diisi nih. Nih, kalau ini adalah judul dari materi pembelajarannya. Nah, kemudian di sini kalian isinya tentang apa? Sistem pencernaan, ya Kak? Gitu. Jadi isi di sini ini adalah harusnya materi tentang sistem pencernaan. Jadi bukan keterangan-keterangan gitu ya. Dan kemudian ada lagi materi pembelajarannya, perbaiki metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajarannya misalkan ini nih. Oke, ada pendekatan, metode, dan model. Kemudian metode pembelajaran ada, media pembelajaran kita lihat. Media pembelajaran, oke, ada nih media pembelajaran. Apa yang dipakai sih di dalam pembelajaran ini? Ya, oke, ini LKS-nya, lembar penilaian. Lembar penilaian ini bukan media pembelajaran ya. Ini mau untuk guru. Buku, smartphone, alat tulis. Oh, ini pakai smartphone ya, entah gimana ini belajarnya. Alat tulis, PPT misalnya. PPT, udah gitu. Apa? Ya, macam-macam lah. Nah, media pembelajaran udah. Kemudian sumber belajar. Sumber belajarnya bisa dari PowerPoint ya. PowerPoint. Apa itu teh? Infocus ya. Infocus atau Zoom atau Google Meet ya untuk media pembelajaran. Quizzes misalnya, apa itu Quizzes? Itu adalah game yang biasa dipakai untuk quiz. Nah, kemudian sumber belajarnya, oke, sumbernya dari PowerPoint, boleh dari buku ajar, dari video pembelajaran. Kalau bisa lebih detail lagi, ini PowerPoint-nya, buku ajarnya buku ajar apa aja nih, penulis, judul, tahun, ya, penerbit. Terus video pembelajaran, dari mana ini video pembelajarannya? YouTube. Cantumkan linknya. Jadi sumber belajar itu jadi mirip preferensi ya. Sumber belajar, oke, ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita mulai dari apa? Nanti kalian juga lihat standar aturan yang lain ya terkait langkah-langkah pembelajaran yang lebih lengkap, ya. Nah, di sini ada standar minimal katanya, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup ya. Ada pendahuluan 25 menit. Apa aja yang harus ada di dalam pendahuluan? Ini pun ada aturannya ya. Aturannya, oke. Aturannya ada itu. Ada nggak di sini? Prota Promes. Nah, jadi ada. Oh, mana ini? Nah, jadi di pendahuluan ada apa aja? Cari aturannya. Ada nggak di Permendikbud nomor 22? Tengok lagi. Nah, kemudian kegiatan inti katanya, soalnya ada pendahuluan kegiatan inti ya kan? Kegiatan inti, ini adalah mulai kegiatan pembelajarannya. Mungkin kalau di pendahuluan itu kayak absensi gitu ya, nanya kabar gitu. Nah, justru kegiatan inti ini adalah kegiatan untuk penyampaian materinya ya. Nah, di sini
ini bebas-bebas saja sebenarnya. Kalau secara aturan kegiatan pembelajaran ini adalah batas minimal. Tapi lebih baik kalau misal memang ada sintaks atau model pembelajarannya, itu akan lebih bagus. Kalau memang benar ada sintaksnya. Karena kalau misal cuma di dalam satu kolom ini aja, itu kan sulit menggambarkannya ya. Susah jelasnya. Nah, oke, stimulation, ngasih rangsangan, jadi curious gitu ya. Udah gitu ngasih masalah. Udah gitu pengumpulan data tuh mungkin eksperimen ya, cari informasi. Udah gitu data processing, olah data yang didapat oleh siswa, informasi apa yang diperoleh siswa gitu ya. Oke, bagus. Verification, memverifikasi, jadi ada diskusi ya. Benar nggak sih datanya? Informasi yang saya dapat gini gini gini. Kalian gimana informasi yang didapat oleh kalian? Konfirmasi itu. Verifikasi. Kemudian generalisasi. Menyampaikan hasilnya kepada guru melalui apa gitu ya. Nah, udah gitu kegiatan penutup. Ada apa aja sih di kegiatan penutup? Nah, itu pun ada aturannya. Kemudian penilaian sikap. Apa nih? Oke, penilaian tahap akhir yaitu penilaian. Nah, penilaiannya pakai apa nih penilaiannya? Ada nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Nilai sikap gimana caranya? Penilaian tanggung jawab melalui pengumpulan catatan dan tugas-tugas. Penilaian keberanian dalam menjawab pertanyaan. Ini lebih ke pakai apa? Pakai apa gitu ya. Nah, ini cari tahu nanti pakai apa nih? Nilai pengetahuan pakai apa? Apakah pakai tes atau non tes? Terus penilaian keterampilan. Kalau misal tidak ada, ya sudah berarti tidak ada. Tapi kalau misal ada di pembelajarannya nilai keterampilan, maka pakai nih. Pakai apa nih nilai keterampilannya? Apakah pakai observasi kah? Atau pedoman wawancara kah? Dan lain-lain. Gitu ya. Udah gitu. Yang lain tolong dibereskan ya. Sesuai dengan aturannya. Di sini silakan kalian mengangkat aturan apa aja ya. Jadi bisa Permendikbud nomor 22 atau mungkin Permendikbud yang lain atau aturan-aturan mungkin peraturan pemerintah gitu. Nah, itu harus semuanya harus sesuai standar. Jadi bukan mengikuti contoh yang ada di website. Karena contoh yang ada di website pun belum tentu benar. Oleh karena itu harus mengikuti standar hidupnya gitu ya, standar penulisannya, SOP-nya lah, buku induknya gitu ya. Udah gitu silakan kembali bertugas. Ini untuk nanti saya kabarin lagi kira-kira kapan untuk pengumpulan naskah akhirnya, dan juga ya nanti kita komunikasi lewat Telegram ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya nanti agar bisa saya bahas secara serempak ya. Gitu aja, makasih. Selamat bertugas. Ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.